Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas masih pada materi bilangan bulat dan pecahan untuk pertemuan ketiga bagian pertama. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bilangan bulat. Nah, kita lanjutkan materi yang akan kita bahas sekarang adalah bilangan pecahan. Dimulai dengan mengingat konsep pecahan, kemudian operasi hitung pada pecahan. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ketiga kali ini adalah 1. Menyelesaikan operasi penjumlahan pada bilangan pecahan, dan yang kedua menyelesaikan operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Mengingat kembali pecahan dan lambangnya. Bentuk umum pecahan adalah A per B, dengan B tidak sama dengan 0. A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Macam-macam pecahan. 1. Pecahan biasa. Pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. A per B, dengan A lebih kecil dari B. Contoh 3/5, 7/8, 9/11. Kalian perhatikan dan bandingkan. 3 dengan 5, 7 dengan 8, 9 dengan 11. 3 lebih kecil dari 5, 7 lebih kecil dari 8, dan 9 lebih kecil dari 11. Maka 3/5, 7/8, dan 9/11 merupakan pecahan biasa. Jenis pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Biasanya pembilang lebih besar dari penyebutnya. A per B. Kalau di sini ada pecahan A per B, untuk pecahan campuran, A-nya pasti lebih besar dari B. Contoh pecahan campuran. Yang pertama di sini ada 7/5. Pembilang lebih besar daripada penyebutnya. Angka 7 lebih besar dari angka 5. Nah, 7/5 ini nilainya akan sama dengan 1, 2/5. Dari mana dapat angka 1, 2/5? Ini kita peroleh dengan cara pembagian biasa. 7/5 berarti 7 dibagi 5. Nah, sekarang perhatikan kotak yang sebelah kanan ya. Kita coba menggunakan bagi kurung. 7 dibagi 5, berarti yang di dalamnya angka 7, yang di luar 5 pertama tuh. 7 dibagi 5, hasilnya 1. Langkah berikutnya, 1 kalikan 5, hasilnya 5. Tulis di bawah 7 tuh ada. Nah, berikutnya kita kurangi. 7 kurangi 5, sisanya 2. Nah, sisa yang 2 ini bisa kita tuliskan jadi 2/5. Dengan demikian, 7/5 itu nilainya akan sama dengan 1, 2/5. Artinya, 7/5 merupakan pecahan campuran, yaitu pecahan campurannya 1, 2/5. Contoh kedua, di sini ada 9/8. Nilainya adalah 1, 1/8. Yang ketiga, 20/11. Nilainya ini sama dengan 1, 9/11. Caranya sama ya seperti yang pertama. Bila kita perhatikan kembali 3 contoh sebelumnya, itu misalkan yang pertama tuh ada 1, 2/5. Kita amati, di situ ada angka 1, ada angka 2/5. 1 itu merupakan bilangan bulat. Nah, yang 2/5 itu merupakan pecahan biasa. Ini kalau kita simpulkan, pecahan campuran berarti terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Pecahan campuran A, B per C dengan C tidak sama dengan 0 dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, yaitu
Caranya A, B per C ini akan sama dengan C kalikan A, kemudian tambahkan B per atau dibagi C. Pecahan berikutnya yaitu pecahan desimal. Dalam penulisannya, untuk pecahan desimal biasanya menggunakan tanda koma. Dalam sistem desimal, angka-angka dalam suatu bilangan mempunyai arti sebagai berikut. Perhatikan kotak di bawah ya. Misalkan di sini ada pecahan 1, 2, 3, 4,567. Kalau dibaca sebagai bilangan kan di sini 1234,567. Nah, sekarang kita perhatikan 1 yang berada di depan berarti kan ribuan. Yang 2 itu berarti ratusan. 3 berarti puluhan. 4 berarti satuan. Sekarang yang di belakang koma. Yang pertama ada angka 5. 5 berarti per sepuluhan. 6 berarti per seratusan. Dan 7 berarti per seribuan. Contoh pecahan desimal 0,5. 0 berarti satuannya. 5 berarti per sepuluhan. Kemudian 1,75. 1 berarti satuan. 7-nya per sepuluhan, 5-nya berarti per seratus. Dengan menggunakan pengertian pada sistem desimal, maka pecahan desimal dapat kita ubah menjadi pecahan biasa atau pecahan campuran. Untuk contoh, nah ini yang 74,25 kita rubah dalam bentuk pecahan campuran. Ini akan sama dengan 74,25 per 100. Kenapa kok di situ 25 per 100? Di sini di belakang komanya ada dua bilangan. Angka 2 itu kan per sepuluhan. 5 per seratusan. Karena di belakang komanya ada dua angka, maka di sini sama saja berarti per 100. Kalau 3 angka berarti per 1000. Kalau 4 angka berarti per 10.000 dan seterusnya. Nah, sekarang kita bisa balik pecahan campuran atau pecahan biasa, sekarang kita ubah dalam bentuk pecahan desimal. Kalau tadi kan dari desimal menjadi pecahan biasa atau campuran. Nah, yang sekarang pecahan campuran atau biasa menjadi pecahan desimal. Contoh 634 per 1000. Ini ada pecahan campuran ya. 634 per 1000 nilainya akan sama dengan 6,034. Kalian bisa amati di sini dibagi 1000. Kalau dibagi 1000 maka di belakang koma ini terlihat ada 3 angka. Maka 634 per 1000 pecahan desimalnya adalah 6,034. Yang keempat, pecahan persen. Persen berarti per 100. Nah, lambangnya bisa dilihat di slide di situ. Ada 0 di atas, 1 dan 0 di bawah 1. Berikutnya perhatikan kotak yang di bawah yang besar ya. Yang pertama, kita akan merubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Contoh 25%. Ini berarti kan 25 per 100. 25 per 100 ini akan sama dengan kita sederhanakan pecahan ini. 25 dibagi 25 nilainya 1. 100 dibagi 25 nilainya 4. Maka 25% pecahan biasanya adalah 1 per 4. Yang kedua, mengubah bentuk persen menjadi pecahan desimal. 35% artinya di sini 35 per 100. 35 dibagi 100 hasilnya adalah 0,35. Yang ketiga, mengubah bentuk pecahan menjadi bentuk persen. 3 per 4 ini akan sama dengan 3 per 4 kali 100%.
3 kali 100 hasilnya 300 per 4. Sekarang 300 dibagi 4 nilainya adalah 75. Maka 3 per 4 ini akan sama dengan 75%. Contoh berikutnya masih merubah pecahan menjadi bentuk persen. 10 per 25 bisa kita hitung. Di sini angka 25 kita kalikan 4 biar bawahnya atau penyebutnya menjadi 100. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilang juga kita kalikan 4. 10 kali 4 hasilnya 40, 25 kali 4 hasilnya 100. 40 per 100 sesuai dengan definisi ini akan sama dengan 40%. Yang terakhir 225 per 500. Nah, penyebutnya di sini ada 500, kita rubah supaya jadi 100. Otomatis 500 harus dibagi dengan 5. Karena penyebut dibagi 5, maka pembilang juga kita bagi 5. 225 dibagi 5 hasilnya 45. 500 dibagi 5 hasilnya 100. Maka 225 per 500 ini nilainya sama dengan 45%. Bentuk pecahan yang terakhir yaitu per mil atau per 1000. Lambangnya mirip dengan persen, bedanya di bawah pernya itu ada 0, 2. Kalau persen tadi kan di bawah pernya itu nolnya 1. Kita lihat contohnya di sini ada, kita baca 20 per mil. Ini nilainya akan sama dengan 20 per 1000. Kita sederhanakan antara pembilang dan penyebut, kita bagi 10 ya. 20 bagi 10 hasilnya 2. 1000 dibagi 10 hasilnya 100. Maka di situ ada 2 per 100. 2 per 100 itu sama saja dengan 2%. Maka 20 per mil nilainya akan sama dengan 2%. Demikian video pembelajaran untuk pertemuan ketiga bagian pertama. Kita lanjutkan di video pembelajaran pertemuan ketiga di bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.